Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas analisis butir soal pada ujian fisika menggunakan aplikasi Quest. Untuk analisis butir soal dengan Quest, yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama data jawaban soal peserta didik dalam format Notepad. Di sini kita belum mempunyai format Notepad-nya, maka kita akan mengubah format Excel menjadi format Notepad. Yang kedua ada aplikasi Quest. Dan yang ketiga ada sintak untuk menjalankan aplikasi Quest-nya. Dan ada juga kunci jawaban dari soal fisika yang telah diberikan. Ya, langkah pertama kita buka Excel-nya. Nah, di sini ada 60 responden dan terdiri dari 40 butir soal. Di sini langkah pertama yang akan dilakukan adalah untuk mengubah file Word ini menjadi Notepad, yaitu klik File, Save As. Setelah itu, di sini berikan nama sesuai dengan yang diinginkan. Terus di belakangnya .prn dan tipe dari file yang kita simpan itu adalah format teks. Yang ini. Setelah itu save. Maka di folder kita yang telah dibikin tadi akan muncul data prestasi kita dalam bentuk Notepad atau PRN tipenya. Nah, kita butuh juga data dalam bentuk DAT. Cara mengubahnya, buka file yang berbentuk PRN tadi. Selanjutnya itu kita simpan file save as prestasi.dat dan jangan lupa save as type-nya itu all file dan save. Maka akan muncul file berbentuk DAT. Kita akan melakukan analisis pada hasil jawaban yang telah kita sediakan tadi. Jadi yang perlu kita buka adalah file DAT-nya, kunci jawaban, dan jangan lupa sintak yang kita butuhkan. Pertama, kita sintaknya, dan ini. Nah, untuk mengubahnya, di sini adalah title. Title itu merupakan judul analisis kita. Nah, karena di sini kita akan menganalisis prestasi, maka di sini title kita adalah prestasi. Nah, data file ini adalah nama file kita. Di sini kita simpan tadi prestasi.dat. Jadi di sini kita ganti menjadi prestasi. Nah, untuk kode itu ada A, B, C, D, E, karena di sini pilihan jawabannya terdiri dari A, B, C, dan D, dan E. Nah, untuk format ID itu adalah nama respondennya, kode untuk respondennya. Nah, di sini kode untuk responden itu berada pada kolom berapa. Untuk mengetahui kolomnya, kita klik di bagian depan sekali. Berarti di sini kolom ke pertama sampai kolom sebelum jawaban kita. Berarti kolom ke 13. Berarti di sini 1 sampai 13. Dan untuk item itu adalah jawaban kita. Nah, kita klik pada
sebelum jawaban pertama berarti kolom 14. Kita ganti 14 dan untuk jawaban terakhirnya itu adalah 83. Nah, di sini kita ganti menjadi 83. Nah, untuk K ini adalah kunci jawaban. Berarti kita ambil dari sini kunci jawaban yang telah kita sediakan. Kita copy dan paste. Nah, untuk set ini nggak usah diubah. Untuk nanti ini yang kita ganti lagi namanya menjadi prestasi. Yang dari pilih yang berakhiran SH out, IT out, CA, dan sampai ke bawah ini merupakan hasil output yang akan yang dibutuhkan untuk membaca analisisnya. Kita sesuaikan lagi. Nah, kita save, Ctrl S, dan kita copy semuanya. Ctrl C. Ini bisa kita close semuanya. Selanjutnya kita buka aplikasi Quest. Setelah muncul, kita Ctrl V, dan hasil outputnya sudah keluar. Disinilah yang akan kita baca untuk analisisnya. Pertama kita akan menganalisis data yang berakhiran SH. Nah, di sini ada current system setting, di mana N itu merupakan jumlah responden, L itu adalah jumlah item, dan probability level itu merupakan peluang menjawab benar atau salah. Di sini ada skor. Skor ini merupakan kunci jawaban dari tes tadi. Nah, selanjutnya itu adalah item estimate atau threshold-nya. Di mana di sini kita dapatkan reliability estimate-nya itu 0,05. Nah, reliability of item estimate itu menunjukkan bahwa tingkat reliabilitasnya suatu tes atau butir. Nah, semakin tinggi nilainya, maka semakin cocok dengan model yang diujikan. Atau sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin tidak cocok dengan model yang diujikan. Nilainya bisa kita lihat berdasarkan infit mean square atau infit MNSQ, di mana nilainya itu berkisar antara 0,77 sampai 1,33. Nah, di sini nilainya adalah 1,00, berarti itu berada pada rentang 0,77 sampai 1,33. Artinya cocok dengan model RAS. Dan juga bisa dilihat dari nilai outfit T-nya. Nah, di sini nilai outfit T-nya itu adalah 0,1 yang juga nilainya itu kecil sama dari 2. Ketentuannya jika kecil sama dengan 2, berarti model tersebut cocok dengan model Rush. Nah, kesimpulannya, infit MNSQ-nya dalam rentang 0,77
sampai 1,3 dan nilai outfit T-nya berada kecil sama dari 2. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item cocok dengan ras modalnya. Kita akan melihat item estimate-nya atau threshold-nya. Nah, item estimate ini merupakan peta distribusi tingkat kesulitan butir dan kemampuan responden dalam menjawab soal. Nah, output ini menyajikan sebaran responden menurut skala logit min 4 sampai plus 4. Untuk tingkat kesulitan butir atau threshold menunjukkan di sini yang paling sulit adalah soal 23 dan soal yang paling mudah adalah soal nomor 1. Di sini juga bisa kita lihat bahwa ini membentuk kurva normal. Dan selanjutnya itu adalah item fit-nya. Untuk item fit, itu kita bisa lihat bahwa nilai infit MNSQ-nya itu berada di rentang 0,77 sampai 1,33. Nah, untuk keseluruhan soal atau soal 1 sampai soal 40 berada pada rentang 0,77 sampai 1,3. Berarti butir soal fit dengan model ras. Atau soal bisa kita gunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah yang akan kita analisis data yang berakhiran IT, item estimate threshold in impute order ini merupakan analisis per itemnya. Kita lihat pada item 1, itu ada skornya merupakan jumlah responden yang menjawab benar pada item 1. Di sini ada 17 responden yang menjawab benar dari 60 responden. Nah, untuk threshold-nya itu menunjukkan indeks kesukaran butir beserta standar deviasinya. Untuk ketentuan threshold-nya bisa dilihat pada tabel. Di sini nilai threshold-nya adalah min 0,61 dengan standar deviasinya 0,29. Artinya di sini nilai min 0,61 berada pada rentang B-nya itu besar dari min 1 dan kecil sama dengan 1, di mana ini merupakan indeks kesukaran butirnya berada pada kategori sedang. Selanjutnya adalah data yang berakhiran CA atau file yang berakhiran CA. Nah, di sini merupakan analisis berdasarkan subjeknya atau berdasarkan respondennya. Di mana di sini dapat kita lihat misalnya pada responden 1, dia menjawab 9 soal yang benar dari 40 soal. Dan responden yang memiliki yang paling banyak menjawab benar adalah responden 37. 12/40. Nah, di sini kita melihat nilai estimate error-nya.
Nilai estimate error-nya ini menunjukkan kemampuan rata-rata peserta tes. Untuk nilai estimate error-nya itu kriterianya pada tabel. Jika nilainya itu besar dari 1, berarti kemampuannya tinggi. Jika dari min 1,00 sampai dengan plus 1 itu kemampuannya sedang, dan kecil dari min 1 kemampuannya rendah. Di sini rata-rata nilai dari peserta didiknya masih di bawah atau kecil dari min 1. Artinya kemampuan peserta didiknya masih rendah. Dan yang kemampuan responden 11 itu min 1, berarti ini kemampuannya sedang. Dan yang menjawab responden 37 atau yang dijawabnya adalah 12 soal, itu min 0,87 atau masih dalam kategori sedang. Nah, dan ada juga yang masih di bawah dari min 1, berarti ini kemampuan respondennya masih rendah. Secara rata-rata kemampuannya itu berada pada rentang rendah karena dia kecil dari min 1. Dan analisis terakhir adalah file yang berakhiran TN. Nah, di sini menunjukkan beberapa jumlah peserta didik yang menjawab A, B, C, D, dan E pada masing-masing item. Nah, untuk count sendiri merupakan jumlah peserta didik yang memilih jawaban. Berarti di sini pada item 1 yang menjawab A ada 15 orang, yang B 11 orang, dan C atau yang jawaban benarnya itu adalah 17, dan D 11 orang, dan E adalah 6. Untuk person menunjukkan indeks kesukaran butirnya. Dan untuk poin biserialnya itu menunjukkan daya beda, dan untuk min ability-nya adalah kemampuan responden menjawab butir soal. Dan threshold ini merupakan parameter tingkat kesukaran butir.